Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di doa pagi kita di gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu buat segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Bapa. Biar setiap penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini kami percaya Engkau bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita berterima kasih kepadanya buat segala kasih setianya di dalam kehidupan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Lebih sungguh lagi katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita ulang dari awal. Betapa hati kami Tuhan berterima kasih kepadamu. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Mengasihiku. Biarlah setiap hidup kami Bapa selalu menyembah Engkau. Betapa hati kami Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya Tuhan
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, benar Tuhan, hanya ini persembahan yang kami berikan kepada hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bila hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, kami berterima kasih. Bapa, pakailah setiap kami, jadikan kami terima kasih. Saya ajak kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam Tuhan. Ini setiap kami Bapa, biar hidup kami selalu mengasihi Engkau Bapa. Jadikan kami sebagai alat-Mu Bapa. Hanya satu yang kami Bapa, berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat pujian kita
Satu hal yang kami rindu Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu, kita mau lebih lagi menyembah Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Bapa, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu
dapat raih. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, sebagai umat pilihan, seharusnya kita memandang Tuhan dan kita bersuka cita karena. Tapi banyak orang memalingkan mukanya kepada dunia ini. Sehingga meskipun di mulut mengaku percaya Tuhan, tetapi pandangannya tidak selalu kepada Tuhan. Disinilah masalahnya terjadi. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Begitu juga pagi ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, agar kami mendapatkan pesan penting di pagi hari ini. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali manusia itu menunggu segala sesuatunya menjadi baik menurutnya sendiri, barulah bersuka cita. Tetapi sukacita tidak dimulai dengan kesuksesan besar, tapi sukacita itu dimulai dengan hal-hal yang sederhana lebih dulu. Manusia belajar bersuka cita karena hal-hal sederhana, tetapi yang dalam maknanya. Yang terjadi adalah yang terbalik. Manusia pada umumnya bersuka cita karena sesuatu yang wah. Gitu. Menunggu sesuatu yang wah baru bersuka cita. Padahal keinginan manusia itu tadinya segini. Setelah dapat ini, dia nggak bersuka cita karena keinginannya naik lagi. Terus demikian. Akibatnya seumur hidupnya tidak pernah bersuka cita. Kan begitu. Ya. Padahal Tuhan sendiri sudah memberikan contoh sukacita besar, kesukaan besar turun ke bumi. Turunnya di mana? Di sebuah kandang. Bukan di istana loh, saudara. Dalam keadaan yang sangat sederhana dan sulit. Ya. Tapi malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya, sukacita sejati tidak menunggu keadaan berubah dulu. Tetapi sukacita sejati itu terjadi ketika Tuhan ada bersama kita. Itulah kebahagiaan sejati, sukacita sejati. Ya. Jadi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara perhatikan itu. Meskipun kesulitan menghadang, tapi aku akan bersorak-sorak, beria-ria, bersukacita. Saudara. Karena apa? Bukan karena keadaan lingkungan atau keadaan kita. Karena Allah yang menyelamatkan kita. Keselamatan itulah kesukaan yang abadi, kesukaan yang besar, ya. Dan itu dimulai dari hal sederhana,
Dalam keadaan sulit pun orang bisa bersuka cita. Kalau mengerti dan percaya. Kalau menghayati, kalau merasakan kasih-Nya Tuhan. Ya. Seperti matahari di balik awan. Awannya boleh tebal, hujan boleh lebat. Tapi matahari tidak pernah padam. Seseorang tahu di balik awan yang gelap itu ada matahari. Sama, di balik gelapnya dunia ini ada Tuhan beserta kita. Tidak masalah, ya. Sukacita di dalam Tuhan itu seharusnya tidak tertutup oleh masalah. Cuma manusia seringkali melihat awan gelapnya dibanding mataharinya. Ini masalahnya di situ sebenarnya, di manusianya itu sendiri. Sebab sukacita sejati itu asalnya bukan dari dunia ini, tapi dari cintanya Tuhan sama kita. Makanya kita harus ingat betapa Bapa kita di surga sangat mengasihi kita. Bukan cuma mengasihi jarak jauh, tapi mengasihi dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, inilah bukti bahwa sukacita itu dimulai dari hal-hal yang kelihatannya tidak spektakuler, tapi pada mulanya kelihatan sederhana, padahal itu spektakuler. Ya, mulai sekarang belajar mengucap syukur, menikmati hal-hal yang sederhana saja. Bahkan kalau saudara lagi sakit pun, terima kasih Tuhan, yang sakit cuma tubuhku. Jangan sampai jiwaku dan rohku sakit juga Tuhan. Terima kasih Engkau beserta aku dalam segala keadaan. Bahkan firman Tuhan berkata, aku menggendong kamu sampai memutih rambutmu. Wah, itu harusnya membuat kita bersuka cita. Ya, benar. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita ketika kita masih belum layak, masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika kasih Tuhan tidak tergantung dari prestasi kita, tidak tergantung dari keadaan kita, tidak tergantung dari tingkat kesempurnaan seseorang, maka sukacita juga tidak perlu bergantung pada semua itu. Hanya bergantung sama Tuhan saja. Ini kelihatannya mustahil dan mungkin saudara bertanya-tanya bagaimana caranya? Dimulai dari hal sederhana. Coba saudara perhatikan, hari ini kita masih bisa nafas, masih enak, harusnya kita bersuka cita. Apa artinya? Karena hidup kita ini masih punya waktu untuk belajar bagaimana berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu sakit jiwa tapi tidak merasa sakit. Seperti dulu Tuhan Yesus menghadapi orang Farisi ahli Taurat. Mereka tahu kitab suci, menghafal bahkan. Tapi mereka tidak menghayati, tidak merasa bahwa dirinya sebenarnya sedang sakit, perlu tabib, perlu dokter. Banyak orang sebenarnya sakit parah, tapi menghibur diri dengan menipu dirinya sendiri. Bahwa aku sehat kok, gitu. Padahal kelihatan sakit di wajahnya. Ya, di hatinya juga merasa sakit, tapi ia tidak jujur terhadap diri sendiri. Inilah awal dari kebinasaan. Ketika seseorang tidak jujur terhadap diri sendiri, hidup tidak tulus apa adanya. Semuanya hanya polesan, semua cerita hanya karangannya sendiri. Ya, seseorang yang dirinya sendiri aja ditipunya, bagaimana bisa bertobat? Sebab pertobatan dimulai dari kejujuran akan diri sendiri. Aku berdosa Tuhan. Makanya sukacita itu dimulai dari hal sederhana sebenarnya.
Dimulai dengan kejujuran dulu, mengaku bersalah, minta ampun, dan bersukacita karena penyertaan Tuhan. Sini demikian, saudara, ya. Jangan sampai saudara lama-lama makin imun, makin kebal. Makin kebal, jangan, saudara. Jika saudara dengar firman di pagi hari ini, jangan keraskan hatimu, ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk GMM, terima kasih untuk para pelayan Tuhan, dan juga seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia. Jadikan kami semua keluarga besar di dalam gerejamu ini, Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.